Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ibrahim itu adalah uswatun hasanah ya Guru ya. Terus pertanyaan saya itu kenapa setelah Ibrahim dan seterusnya itu kan ada agama Nasrani atau Yahudi itu maksudnya gimana? Terima kasih. Ya, itu nanti akan saya jelaskan langkah-langkah setelah ini ya. Sudah saya persiapkan itu. Nanti akan saya jelaskan secara rinci. Tapi sebelumnya mungkin menanyakan yang saya uraikan yang ini tadi, yang sebelumnya tadi. Ya. Satu lagi Bang. Ya. Nabi Muhammad itu kan milah Ibrahim ya. Kenapa Melaksanakan milah Ibrahim? Jadi kenapa selama ini kok yang disebut-sebut kan cuma apa yang diwajibkan sebagai Nabi Muhammad saja. Jadi milah Ibrahimnya itu tidak ditampakkan gitu. Gitu. Ya, makasih Pak. Ya, itu gini. Mungkin saja kan karena selama ini juga jarang di antara saudara-saudara kita yang mengadakan pengamatan dan penelitian. Karena sampai pada hari ini pun memberikan satu motivasi terhadap anak-anak kita juga bahwa dengan menghafal Al-Quran nanti kamu akan bisa membawa orang tuanya masuk surga, gitu ya. Dengan menghafal Al-Quran nanti kan dapat pahala yang luar biasa dan sebagainya, itu saja. Nah, ketika itu dilaksanakan terus-menerus sampai kapanpun kita tidak akan dapat petunjuk. Ya, sehingga kalau kita tidak tahu hal-hal yang itu tadi, loh, kok saya baru dengar sekarang ada yang bilang begitu, loh. Ayat ini dari dulu, loh. Kamu katanya hafal Quran. Nah, karena tidak dipahami secara pemahamannya, pengertiannya. Akibatnya ya apa yang disampaikan itu seolah-olah juga merupakan pesan sejak 1000 tahun yang lalu. Sampai sekarang sambung bersambung begitu terus menerus sampai orang tua kita semuanya begitu kok. Jadi kan tanya aja lah kalau nggak percaya misalnya di kampung-kampung kita tanya Ibrahim suatu hasanah itu nggak ada itu mesti gitu kok. Kita nyoba tanya juga nggak tahu kok. Nah, itu masalahnya sehingga itu tadi memang sudah terjadi satu tradisi yang berkembang dari dulu seperti itu sehingga ya kita memaklumi lah. Maka saya katakan awal pembukaan tadi kan bahwa seiring dengan perkembangan proses berpikir manusia, kemudian kita mencoba untuk masuk, meneliti, mentadabbur, menjelajah tentang kandungan-kandungan yang ada di dalamnya agar tahu Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk itu seperti apa, gitu tadi ya. Jadi pahami ya. Mungkin yang lain? Ya, silakan. Subhanallah. Yang saya tanyakan seperti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi bahwa pembicaraan antara Nabi Ibrahim dengan Ismail itu adalah menyembelih Ismail. Sementara yang dilakukan pada waktu haji itu kan harus berkorban. Apakah misalnya kita melaksanakan korban yang tidak pada bulan Dzulhijjah itu juga melaksanakan korban sementara itu? Ya, itu gini. Kalau berdasarkan pengamatan kami bahwa program itu sudah ditetapkan oleh para tokoh-tokoh kita dari dahulu bahwa ketika orang ibadah haji itu biasanya yang tidak berangkat ke sana juga korban. Kalau saya amati tadi bahwa ibadah haji itu korbannya itu ada termuat di dalam surat kedua 196 itu. Ya. Kalau orang yang dalam keadaan tidak aman supaya segera berkorban yang mudah didapatkan. Kalau dalam keadaan aman, siapa yang melengkapi dari umroh sampai pada haji juga suruh berkorban. Kalau tidak dapat korban maka harus berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari setelah kembali. Tilka asaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Berarti kan korban itu wajib berdasarkan surat kedua 196. Tapi ini tadi adalah juga milah Ibrahim wa tarokna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan atasnya untuk orang-orang kemudian termasuk kita. Nah, oleh karena itu sudah diprogramkan oleh para tokoh-tokoh kita ya, kita nggak usah nanti korban di luar itu nanti bermasalah dengan masyarakat ya. Walaupun saya juga tidak tahu persis apakah ketika Ibrahim mau menyembelih putranya Ismail itu pada bulan Dzulhijjah, maksudnya gitu. Saya juga tidak tahu. Nah, kalau misalnya pada bulan Dzulhijjah nanti menjenengan baca surat kedua 197 juga al-haju ashurun maklumat. Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan, berarti lebih dari satu. Nah, nanti bermasalah lagi ya sudah biar berjalan seperti itu aja ya. Kita nggak usah ngerubah-ngerubah nanti tidak timbul masalah. Yang lain aja. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin dalam tanyakan surat 260 Pak Guru. Ya. Dalam rangka Nabi Ibrahim mencari bukti pada waktu beliau mencari-cari Tuhan ya. Terus di sana diterangkan bahwa Nabi Ibrahim bertanya pada Tuhan apa buktinya sehingga Ibrahim disuruh untuk menyembelih burung-burung itu tadi. Lah itu pada waktu Nabi Ibrahim bertanya itu melalui apa? Mohon maaf kan waktu itu Nabi Ibrahim belum tahu Tuhan gitu. Maksudnya melalui bagaimana? Iya, apa mimpi? Apa? Enggak. Nah. Gini, pada saat setiap kali para nabi itu kan connect dengan hatinya kan jernih sekali. Satu, kedua memang para nabi dan rasul sudah dipilih oleh Allah sendiri. Rasul yang milih Allah sendiri, surat 2275 itu. Nah, pada saat nabi ataupun rasul berbicara dengan Allah itu tentu saja tidak langsung kepada Allah kecuali Musa ketika dipanggil. Ya, menerima wahyu itu 30 malam nggak selesai, kemudian dipanjangkan lagi menjadi 10 malam, jadi 40 malam. Kalau nabi-nabi itu melalui perantara Jibril. Biasanya begitu. Seperti misalnya Maryam pada waktu memberitahu, malaikat memberitahu, kemudian roh datang, ya, mewujudkan sebagai manusia yang sempurna itu. Nah, semua nabi-nabi juga begitu, tidak mungkin langsung berdialog dengan Allah, tidak begitu. Ya, lewat kolbu. Kolbu, semuanya kan lewat kolbu kan. Sebenarnya surat kedua ya 97 bahwa Allah memberikan wahyu kepada Nabi itu juga lewat kolbu. Nah, roh yang disebutkan itu ada yang disebut roh saja 4252. Kemudian yang disebut ada Ruhul Amin surat 26 193 194. Ada Ruhul Kudus 16 102. Ada kemudian Jibril surat kedua 97. Nah, berarti memang komunikasinya ya lewat kolbu. Kolbu yang jernih itu otomatis akan bisa berkomunikasi dengan lancar. Itu ya. Itu nanti dikisahkan, diceritakan rumit dan panjang ya. Mungkin sementara begitu saja, mungkin penjenengan bisa menangkapnya. Ya, mungkin yang lain? Subhanallah. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini mengenai surat 60 ayat 4 di sini kan Ibrahim adalah uswatun hasanah dan 3321 ini kan Rasulullah juga ada uswatun hasanah. Nah, terus pada waktu saya masih sekolah itu juga diberi pelajaran tentang ulul azmi Pak Guru. Ulul azmi ada 5 nabi. Ya, 5 nabi yang apa itu? Ulul azmi itu artinya kalau nggak salah orang-orang yang dapat dipercaya gitu Pak Guru. Apakah itu gelar itu memang dari Allah atau gimana Pak Guru? Atau memang ya sudah. Assalamualaikum Pak Guru. Jadi gelar itu memang dari Allah ya. Justru sebenarnya gini, yang saya masukkan itu penjenengan tanyanya itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang saya terangkan tadi dulu. Saya ke sana dulu. Ya. Ulul azmi itu memang ada dan itu gelar itu Allah sendiri yang memberikan. Ini Pak Guru Agama nanti mungkin lebih tahu ya. Nanti akan saya jelaskan pada kesempatan lain, tapi yang jelas jenengan tanyakan dulu dengan apa yang sudah saya uraikan sampai ini tadi tentang Ibrahim sebagai uswatun hasanah ya. Jadi uswatun hasanah itu adalah teladan yang baik tentang berbagai persoalan, tapi khususnya itu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tentang hukum Allah. Karena di situ tadi kan bahwa Ibrahim telah nyata permusuhan dan kebencian untuk selamanya hatta tu'minuna billahi wahdah. Hatta tu'minu billahi wahdah. Hingga kamu beriman kepada Allah satu-satunya. Kalau masih cabang sana sini baik tentang pelaksanaan ibadah, tentang hukum, itu saya masih belum mau istilah gitu. Nah, kan di sini kan ada sesuatu bahwa Allah itu ketentuan hukumnya sejak zaman dulu dan seterusnya kan sama maksudnya gitu. Ya. Gitu ya. Mungkin yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan pernah diriwayatkan bahwa Ibrahim itu yang membantu. Terus ibadah haji juga diperintahkan ke Ka'bah itu. Lalu apakah pada masa Ibrahim dengan masa Muhammad sholatnya juga sama? Itu Pak Guru, terima kasih. Ya, nanti akan saya jelaskan sesudah ini. Itu sudah saya persiapkan. Nah, sholatnya tentu saja sama ya.
Kalau nggak sama nanti sholatnya gimana? Justru pertanyaan itu muncul karena kita dipengaruhi oleh ketika Muhammad Mi'raj. Ya, ketika Muhammad Mi'raj kan sampai di sana ketemu dengan di langit pertama ketemu dengan Adam. Adam kalau noleh ke kanan tertawa, noleh ke kiri menangis. Ada yang bisa praktek begitu? Susah kan? Terus kemudian ketemu juga Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Tetapi ketika terjadi perintah sholat 50 kali tadi, tawar-menawarnya itu selalu pertimbangannya kepada Nabi Musa, yang wah kita harus pikir-pikir itu. Kenapa kepada Nabi Musa? Padahal Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Gitu loh ngertiannya. Nah, saya hanya berpikir bahwa ketika Allah memberikan satu penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan yang sangat penting, sholat itu sangat penting. 50 kali tawar-menawar mesti dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi ternyata tak cari-cari Al-Quran tidak ada. Satu, kedua, lah nabi-nabi yang ketemu Nabi Muhammad itu siapa? Wong itu sudah meninggal semua. Kedua, yang ketiga, yang tidak diskusi atau minta pertimbangan kepada Nabi Musa, padahal Musa itu bukan orang Arab. Lalu pakai bahasa apa kira-kira? Ya. Kan juga timbul pertanyaan gitu loh. Saya juga belum bisa menjawab. Tapi nanti akan saya jelaskan tentang sholat tadi. Nah, dengan sholat tadi nanti mudah-mudahan bisa menjawab semua persoalan yang terkait dengan peristiwa-peristiwa itu tadi. Ya. Tapi nanti ya, secara bertahap dulu, mulai dari awal ini dulu, nanti terus ke sana akan saya jelaskan secara berurutan supaya tidak lompat. Ya. Oke, yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, saya mau tanya itu, yang selama ini saya dengar itu orang Islam itu kan sebagai imam nanti itu Nabi Muhammad. Lalu gimana? Yang menjadi imam itu orang Islam kan Nabi Muhammad yang selama ini kita dengar. Lalu yang tadi dijelaskan itu bahwa Nabi Muhammad itu disuruh mengikuti milah Ibrahim. Ini saya kok menjadi bingung ini. Sebetulnya yang menjadi imam itu nanti siapa itu? Kita lihat surat kedua 124. Wa idib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atahunna. Qala ini ja'ilu kalin nasi imaman. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Nah, dan ketika diuji Ibrahim oleh Tuhannya dengan kalimat-kalimat lalu diselesaikannya. Nah, ujiannya tadi kan tujuannya dengan misalnya suruh menyembelih Ismail putranya, itu diuji diselesaikan dengan baik. Ya. Terus kemudian dia kemudian diselesaikan dengan baik ya. Kemudian Allah berfirman, aku jadikan engkau imam bagi manusia. Ini ja'ilu kalin nasi imaman. Bahwa aku jadikan engkau imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata atau menjawab. Terus wa min dzurriyyatillah, terus keturunan kami bagaimana ya Allah? Kan gitu salah kan ngusul ke keturunannya gitu. Nah, terus kemudian Allah menjawab qala la yanalu ahdid dzalimin. Bahwa tidak akan mencapai ketegaskan ini untuk orang-orang yang walaupun keturunan menek dolim juga sampai, tidak bisa jadi imam. Maksudnya gitu. Nah, berarti di dalam ayat ini yang dijadikan imam itu adalah Ibrahim. Imam untuk manusia. Ya, padahal Ibrahim kan bahasanya juga bukan bahasa Arab kan. Nah, kalau di sini yang dijadikan imam adalah Ibrahim, ya mesti hilang imam Ibrahim. Yang lain kan tidak ada dasar hukumnya bahwa kamu tak jadikan imam, nggak ada. Ini dasar hukumnya adalah Ibrahim yang jadi imam. Ya. Ya. Mungkin yang lain? Ya, silakan. Di dalam surat 2 124 disebutkan Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Dan Ibrahim juga disebut namanya langsung sebagai uswatun hasanah. Tetapi yang kita dengar, yang saya dengar selama ini justru Nabi Muhammad disebut Nabi besar. Itu bagaimana Pak? Itu pertanyaan yang berat bagi saya itu. Karena gini, itu sudah terkondisikan oleh satu sistem. Sistem itu sudah jadi dan juga sampai sekarang seperti itu ya. Nah,
Kalau nanti melihat ya, nanti jenengan akan saya tunjukkan belakangan. Ibrahim itu luar biasa ditunjuk, ini namanya disebut semua. Namanya disebut Ibrahim, ya. Misalnya ini tadi 2124. Kemudian ada 2130. Siapa yang membenci milah Ibrahim berarti telah memperbodoh dirinya. Nah, ayat itu yang menyatakan adalah Nabi Muhammad gitu. Karena dia telah dipilih di dunia dan di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Nah, berarti kalau tidak mengikuti milah Ibrahim kan termasuk bodoh. Memperbodoh dirinya. Ya, terus di 60 ayat 4 Ibrahim sebagai uswatun hasanah juga. Ayat ini sebagai imam untuk seluruh manusia. Kemudian semuanya kita termasuk Nabi Muhammad sendiri diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Nanti akan saya bahas satu persatu. 395, 161, 16123 dan 2278. Itu perintah langsung kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kaumnya dan dirinya sendiri juga ditugaskan atau diperintahkan untuk mengikuti 16123 itu. Ya, nanti kita bahas satu persatu di belakang. Tentang Nabi besar itu ya saya tidak berani menjawab ya. Nanti takut keliru. Kalau menurut dari data-data itu harusnya yang Nabi besar itu Ibrahim harusnya. Ya. Tapi karena itu sudah terlanjur sejak saya kecil begitu ya. Sementara nanti kalau misalnya ada satu perubahan ya biar para tokoh-tokoh yang ahli yang akan mengadakan perubahan. Kami kan hanya mengamati. Ya, gitu ya. Mungkin yang lain? Saudara sekalian, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Ibrahim yang membangun Ka'bah, yang keempat ya. Jadi ujian demi ujian dikerjakan dengan selamat oleh Ibrahim. Maka setelah Ismail dewasa, Allah menegaskan Ibrahim untuk membangun Ka'bah yang merupakan tempat yang mempunyai nilai historis tentang asal-usul nenek moyang yang ada di bumi ini. Di tempat itulah dahulu merupakan tempat rumah pertama yang mestinya didirikan oleh manusia pertama di bumi, yaitu Adam dan istrinya untuk berumah tangga, mesti begitu. Tidak mungkin rumah berdiri sendiri. Ya. Coba untuk itu kita lihat surat Ali Imran surat nomor 3 ayat 96 dan juga nanti 97 ya. Tiga, 96 dan 97. Inna awala baitin wudi alin nasi lalati bibakata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang didirikan untuk manusia adalah di Bakah, di Mekah. Diberkahi dan petunjuk untuk seluruh alam, seluruh manusia. Kemudian fihi ayatun bayinatum maqamu Ibrahim. Waman dakhalahu kana aminan. Padanya ada ayat yang menerangkan tentang maqam Ibrahim. Maqam itu artinya kebesaran. Bukan hanya tempat, walaupun di sana sudah ada tanda bahwa maqam Ibrahim itu yang ada tugu kuning itu, di dalamnya ada telapak, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim katanya begitu. Tapi kalau kami memahami maqam itu adalah kebesaran. Waman dakhalahu kana aminan, siapa yang memasukinya dijamin aman. Amanlah dia. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah atas manusia adalah menziarahi rumah itu. Hijjul bait menziarahi rumah itu kemudian dia tengah haji, ibadah haji. Tapi awalnya adalah menziarahi rumah yang rumah pertama ini yang kemudian dibangun oleh Ibrahim, maksudnya gitu. Jadi kita ibadah ke sana itu, tawaf itu adalah menziarahi rumah yang dibangun oleh Ibrahim. Kok dibangun Ibrahim? Pada saat tawaf besar zaman Nabi Nuh. Ya. Mesti saja rumah Adam itu sudah musnah, ditelan oleh masa. Zaman tawaf besar zaman Nabi Nuh sudah tidak berbekas. Kemudian pada periode Ibrahim diperintahkan untuk membangun tempat rumah itu, kemudian Allah memberikan tanda berupa Hajar Aswad. Itu diisyaratkan di dalam surat 22 ayat 26. Ya. Terus kemudian manistato'a ilaihi sabila, bagi yang bersanggupan kepadanya melaksanakan garis hukum. Ya. Bagi yang sanggup. Nah, sanggup itu misalnya satu, badannya sehat. Dua, punya uang untuk permodalan perjalanan ke sana. Yang ketiga, tempatnya aman juga, perjalanannya aman, di sana juga aman, masih begitu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin.
siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah lebih kaya dari seluruh alam, dari seluruh manusia. Nah, kan berarti rumah pertama ini sudah tidak berbekas, kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun. Nah, bangunan itulah yang kemudian disebut makom Ibrahim, kebesaran Ibrahim. Makom kebesaran itu panjenengan bisa lihat ya. Bahwa makom itu kebesaran surat 79 ayat 40 dan 41. Juga nanti di dalam surat 17 79 itu ada istilah tahajud. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatalaka asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda, kebesaran yang terpuji. Coba kita lihat 79 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Dan siapa yang cemas, yang khawatir, takut tentang kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsu atau keserakahan. Fa inal janata hiyal ma'wa, maka janahlah tempat berlindungnya. Janah aja, jangan diartikan surga dulu, biar jelas. Nah, berarti makom itu kebesaran. Makom marobiyah enggak mungkin telapak kakinya Tuhannya. Nah, mesti kebesaran Tuhannya. Nah, maka makom mahmudah berarti kebesaran yang terpuji. Nah, tempat terpuji itu apa? Makoman. Makom itu kebesaran. Seperti misalnya panjenengan melihat surat 27 ayat yang ke-39. Ketika jin ifrit menyanggupi ingin mendatangkan arsnya Ratu Saba sebelum Tuhan berdiri dari tempat kebesaran Tuhan. Di sana ada kata-kata makom. Nah, maka Ibrahim yang mendirikan Ka'bah, yang membangun Ka'bah maksud saya, rumah pertama kemudian didirikan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa rumah itu cuma kotak segi empat? Jenengan lihat di Mekah Madinah semua bangunan segi empat, Pak. Ya, kalau ada yang sekarang arsitek yang terbaru itu ada bentuk dibikin limas, dan itu terbaru. Mungkin arsiteknya dari luar Mekah. Mungkin dari Indonesia barangkali modelnya ada kayak limasan itu ada sekarang. Kalau semuanya itu walaupun kantor itu ya segi empat semuanya. Nah, berarti mestinya rumahnya Adam dulu juga segi empat seperti itu. Jadi lihat Ka'bah itu di atas belah sana kan ada talang itu. Ya, itu melambangkan bahwa itu simbol sebuah rumah dulunya. Rumah pertama. Terus yang musnah dibangun oleh Ibrahim kemudian menjadi Ka'bah. Ka'bah itu pusat putaran bumi. Ya. Satu putaran bumi zaman dulu kala sebelum Tuhan besar zaman Nabi Nuh. Maka sudah sering kami sampaikan bahwa ketika orang tawaf keliling Ka'bah itu mesti yang dikitari diletakkan di sebelah kiri. Begini, ya. Ada lampu hijau, ada Hajar Aswad. Hajar Aswad ternyata batu hitam. Kok kenapa batu hitam? Pergantian hari itu menurut Komariah itu setelah tenggelam matahari. Karena kalau tahun musim itu sebenarnya sudah mulai sejak Nabi Nuh. Umurnya Nabi Nuh alfa sanatin ilah khamsina aman. Itu ada tahun musim. Nah, terus kemudian itu bergeser seiring dengan perjalanan waktu, mestinya penanggalan yang disusun Nabi Nuh sudah enggak berbekas lagi, hilang semuanya waktu Tuhan besar. Nah, kemudian pada tahun 45 sebelum Masehi, Julius Caesar launching kalender musim saya katakan. Karena perjalanan dari ini selatan, ini utara, ini ekuator, ini daerah Frigid Zone, ini Torrid Zone, ini Temperature Zone. Di sini 22 Desember, di sini 22 Juni. Nah, perjalanan matahari dari 22 Desember sampai 22 Juni kembali lagi 365 hari. Maka saya katakan ini tahun musim. Tapi pada saat launching kalender pertama kali tahun 45 sebelum Masehi itu Isa masih belum lahir. Ya. 1 tahun sampai dengan 360 hari 6 jam. Mestinya pergeseran ini tadi. Nah, terus kemudian perjalanan waktu 16 abad kemudian, tepatnya tanggal 4 Oktober tahun 1582 Masehi. Diteliti ulang oleh namanya Paus Gregory ke-8 kalau tidak salah. Ternyata 1 tahun tinggal 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik. Dan dia sudah bergeser 11 hari. Maka penanggalan istilahnya komandan musim pada tahun itu ada yang loncat. Dari 4 Oktober loncat ke 15 Oktober. Loncatnya 11 hari.
Nek sekarang diteliti ya sudah bergeser lagi, maka Allah mengingatkan jangan menggunakan tahun musim di dalam perhitungan waktu. Berdasarkan surat 10 ayat 5 menggunakan Qamariyah. Gitu loh. Waladzi ja'ala samsa di'an wal qamara nuron wa qadarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Perhitungan bilangan tahun dan perhitungan itu dengan qamar. Terus kemudian Allah memberikan pelajaran kepada kita melalui Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an bahwa tawaf keliling Ka'bah itu ini ada lampu hijau itu berarti maghrib, mulai maghrib. Hajar Aswad batu batunya hitam karena memang udah maghrib itu gelap, nggak kelihatan, jadi hitam batunya. Terus tawaf keliling Ka'bah 1 kali putaran ke sana sampai sini itu 1 hari. Hari pertama namanya Ahad, ya. Terus kemudian hari kedua namanya Isnin, Isnaini artinya 2. Terus ketiga lagi namanya Salasa, menjadi Selasa artinya 3. Terus 4 Khamsa, Arba'ah dulu, Arba'ah itu 4 ya. Dari Rebu artinya 4. Terus Khamsa kelima, Khamsa itu. Terus Sita itu 6 menjadi Jumat karena artinya berkumpul. Hari Jumat kita supaya berkumpul berdasarkan surat 62 ayat 9. Ya, ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Pada hari Jumat itu berkumpul. Ya. Terus Sab'atun, Sab'ah itu artinya 7. Walaupun 7 itu kemudian juga digeser oleh orang-orang yang tidak ingin membelokkan Islam, saya katakan. Kita juga nggak tahu kok. Digeser menjadi bukan Sab'ah tetapi Sabat atau Sabti atau Sabtu. Itu artinya istirahat. Nah, kata-kata istirahat di dalam Sabat itu termuat di dalam kitab Kejadian, ya. Pasal 2, ayat 2, 3, dan 4. Di sana ada kata-kata Sabat. Ya, terus kemudian ditegur oleh Al-Quran. Ya, surat kedua 6566, 447, 4154, 7163 dan 16124. Nah, setelah ada teguran ayat ini kemudian Sabatnya tadi digeser ke hari pertama namanya Aminggo, bukan lagi Sabat. Aminggo itu mendewakan matahari. Maka sampai sekarang disebut Sunday. Sun itu sendiri artinya matahari. Terus jadi Minggu. Nek jenengan mengatakan hari Ahad itu Minggu berarti yang mengikuti mereka. Tapi banyak orang Islam nggak tahu, ya. Masalahnya di situ. Nah, sehingga di sini ada sesuatu yang memang harus kita perhatikan. Bahwa ketika terjadi pergeseran, Allah memberikan penjelasan. Tapi karena kita nggak memperhatikan, nggak pernah tahu, gitu loh. Ya. Ini tadi membangun Ka'bah tadi. Ya. Nah, Ka'bah tadi merupakan pusat putaran bumi, maka berputar begitu. Nih. Ka'bah itu di sini, berputarnya ke sana, ke arah timur. Seolah-olah ini kan berdiri begini ya. Matahari terbit dari timur. Ya, karena bikin gini lah, ini utara, selatan. Nah, pada saat berputar 1 kali, menimbulkan waktu yang disebut 1 hari. Waktu yang dipakai 23 jam, 56 menit, atau kemudian menjadi 24 jam. Berputar lagi 1 kali, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Ya. Maka di sini sebagai pusat putaran bumi disebut Ka'bah itu ada dalam Al-Quran hanya 2 ayat, Pak. 595 dan 597. Dan 597 itu ternyata Ka'bah itu juga ada di Samawat. Di Samawat juga ada Ka'bah. Nanti jangan melihat surat kedua 148 bahwa kiblat penghadapan itu juga ada di tempat lain. Setiap umat ada kiblat penghadapan. Di sini kan hanya 1. Kalau setiap umat ada berarti kan di tempat lain juga ada kiblat penghadapan. Ya. Ini pusat putaran bumi, Ka'bah tadi. Berputar pada porosnya. Kemudian sa'i itu dari Safa Marwah kan juga Safa Marwah. Kita berputarnya juga ini di sebelah kiri, tidak boleh di sebelah kanan, sebelah kirinya. Dan ini juga tidak boleh dilakukan lebih dulu sebelum tawaf Ka'bah karena ini ada hubungannya dengan histori. Walaupun sa'i itu dikatakan Siti Hajar mencari air. Ya, itu silahkan saja ada ayatnya kok. Surat kedua 158. Misalnya yang kamu menyembunyikan nanti kena surat kedua 159. Ya. Nah, sebenarnya seluruh apapun yang diperintahkan Allah diberikan pelajaran kepada kita. Ketika orang hijul bayi tadi menziarahi rumah, berarti ilmu sosial kemasyarakatan, memuliakan nenek moyang kita. Oh, dulu ternyata nenek moyang saya dulu rumahnya di sini ya. Nek misalnya jenengan tawaf keliling Ka'bah kemudian menangis itu karena terharu.
Bukan karena menangis menciumi Hajar Aswad, itu tidak ada apa-apanya itu. Ya. Atau menciumi pintu makamnya Rasulullah waktu di Madinah itu. Wah, itu lebih parah lagi. Ya. Pada saat yang dada dengan Hajar Aswad, ketika itu Anda sudah melupakan Allah. Oh, itu jelas benda-benda mati kok didadai gitu. Kok didadai tetap orang baik. Gitu ya.